Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas bot ya kali ini. Dan bot di sini memiliki 3 fungsi yang saya jelaskan ya. Fungsi yang pertama di sini adalah bot itu berfungsi sebagai conjunction dan memiliki pasangan n. Dan bot di sini conjunction bot n ini penekanannya adalah kesetaraan. Jadi kalau setelah botnya ini noun, setelah n juga harus noun. Contohnya, she will buy both a car and motorcycle. Contohnya kalau emang setelah bot ini adjektif, setelah n juga harus adjektif. She is both beautiful and diligent. Jadi bothnya ini setelahnya adjektif, setelah n juga adjektif. Dan yang kedua, bot di sini berfungsi sebagai determiner. Determiner itu adalah kata yang jatuh sebelum noun atau di sini sebagai quantity, jumlah, temannya many lah. I like both books in your bags. Lah, both books di sini bisa diganti dengan both of the books. Secara arti sama saja. Cuma kalau emang dianalisa lebih detail, emang ada perbedaan. Kalau both plus noun, maka bothnya berfungsi sebagai determiner. Sedangkan kalau both of, maka bothnya di sini berfungsi sebagai pronoun. Jadi kalau both books, bothnya sebagai determiner. Sedangkan kalau both of the books, maka bothnya di situ berfungsi sebagai pronoun. My both roommates, maka bothnya berfungsi sebagai determiner. Sedangkan kalau both of my roommates berfungsi sebagai pronoun. Oke, untuk masalah perbedaan kelas kata bisa dipahami ya. Oke, bisa aja. Dan sekarang fungsinya apa sih both books itu artinya? Both books ini artinya adalah semuanya. Semua tapi dari 2. Contohnya gini, di tas saya itu ada 2 buku, terus saya bilang saya suka keduanya. Saya suka kedua buku di dalam tas. Jadi di tas saya ada 2 buku. Terus kalau saya mau bilang saya suka keduanya, maka saya bisa menggunakan both atau menggunakan all. Dua-duanya boleh, jadi bukan both saja. Jadi kalau di tas hanya ada 2 buku, maka saya bisa bilang both books atau all of the books. Jadi I like both books in my bags. Atau ini bisa diganti dengan I like all of the books in my bags. Dua-duanya boleh. Akan tetapi jika yang di dalam tas saya ini ada lebih dari 2, entah itu 3 ataupun seterusnya, maka kita nggak bisa menggunakan both, tapi harus menggunakan all. Jadi kalau emang di tas saya isinya ada 3 atau 5 buku, maka saya harus bilang wajib I like all of the books in my bags. Gitu. Jadi both itu artinya adalah semuanya, tapi semua dari 2. Contohnya kita duduk di depan rumah, terus di depan itu ada orang lewat 2. Terus saya bilang, saya tahu mereka berdua, kan cuma 2 yang lewat tadi. Berarti saya tahu mereka semua yang jumlahnya 2 orang atau 2, maka kita bisa menggunakan both. I know both of them, atau bisa diganti dengan I know all of them. Dua-duanya boleh, nggak masalah. Sedangkan kalau yang lewat itu 5 orang, terus saya tahu mereka, saya tahu mereka semuanya, semua mengarahnya ke 5 orang, lebih dari 2, maka saya harus menggunakan all of them. I know all of them. Jadi kalau emang 2 bisa menggunakan both of them atau all of them juga boleh. Kalau lebih dari 2 harus menggunakan all. Both nggak bisa dalam konteks ini. Oke, bisa dipahami ya. Kalau emang nggak paham sekali putar-putar 5 kali, insya Allah paham. Kalau nggak paham. Dan yang ketiga, fungsi both yang terakhir ini adalah both ini berfungsi sebagai predeterminer.
Determiner itu apa? Determiner itu yang paling sering muncul adalah artikel and the, atau yang sering muncul the lah, sama possessive adjective. Possessive adjective itu ya my, your. Jadi determiner itu ada beberapa, tapi saya sebutkan dua aja. Yaitu determiner itu adalah artikel atau possessive adjective. Possessive adjective itu kepemilikan. Lah, dua hal ini bisa didahului dengan both. Jadi both the cars itu boleh, both my bags juga boleh. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.